Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ketahui karena sudah beberapa generasi kami di sini, jadi masjid ini pertama kali yang kami tahu didirikan sekitar tahun 1977 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Waktu itu sebagai penunjang kompleks perumahan pemerintah provinsi yang ada di perumahan Porpo ini. Jadi dibuatlah sebagai fasilitas umum perumahan sebagai sarana untuk peribadatan warga atau warga perumahan di masjid sekitar perumahan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Masjid ini sebagai fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena ini kan perumahan sekitar perumahan perumahan pegawai negeri sipil yang di Provinsi Kalimantan Timur, makanya dibuat oleh pemerintah provinsi masjid ini. Dan waktu itu kebetulan sebagai penunjang untuk kegiatan MTQ nasional kalau tidak salah. Jadi tahun 76 rasanya itu. Tahun 76 di masjid ini barengan, jadi sebagai pendamping dari masjid raya yang ada di Pasar Pagi, Masjid Raya Darussalam. Nah, jadi pendamping itu makanya dibuat Masjid Al-Ma'ruf ini sebagai untuk mendampingi untuk kegiatan, sarana kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tahun 76 di Kota Samarinda. Pada tahun itu kan di sini masih wilayah pengembangan ya, pengembangan kota. Jadi perumahan pegawai negeri sipil itu dibuat di sini, Pak. Setelah dari komplek Pripap yang ada di Jalan Angklung, Jalan Harmonika itu pertama kali. Baru yang kedua ini, nah dibangunlah masjid ini sebagai untuk pengembangan wilayah. Ini kita untuk sebagai sarana perumahan juga bagi ini, perumahan pegawai negeri. Jadi pemberian nama Al-Ma'ruf juga artinya sih filosofinya kan bahasa Arabnya kan Al-Ma'ruf kan baik ya, untuk perbuatan kebaikan. Jadi mengambil filosofisnya itu, jadi masjid ini dibangun untuk kita menebar kebaikan bagi seluruh umat dan jamaah. Itu sih filosofinya. Jadi waktu ini kan masjid pertama kali dibangun di sini waktu itu. Yang pertama kali rasanya setahu kami itu bangunannya kayu. Pertama kali tahun itu. Setelah berapa kali renovasi, ini masjid rasanya sudah berapa kali, kalau kami tidak salah tangkap itu sudah 3 kali renovasi dengan yang ini, Pak. Nah, terakhir yang begini, ini juga dari pemerintah provinsi yang merancang bangunkan ini dengan arsitektur gaya Timur Tengah. Dan dibuatlah masjid semacam ini gitu, dari yang sebelumnya bangunannya mungkin kecil apa sejalan, terus lokasinya sering banjir pada waktu itu tahun-tahun sebelumnya di tahun 2000-an itu. Nah, dibuatlah bangunan seperti ini dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Renovasi itu memang dari awal bangunan sudah ada renovasi, dan ini setelah renovasi yang terakhir kami direnovasi di tahun 2013 kemarin. Di Juli 2013 dari bangunan lama direnovasi kembali oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan selesai alhamdulillah di tanggal dan dioperasikan kembali tanggal 5 Februari 2015. Dari sekitar hampir 1 tahun 3 bulan kalau tidak salah ya. Nah itu dari 2013 sampai 2015. Nah setelah ini jadilah bangunan ini renovasi yang terakhir masjid ini. Dari hasil renovasi yang terakhir ini tidak ada lagi bangunan lama yang tertinggal. Semua diganti, dibangun ulang dari bangunan yang lama. Juga dilengkapi fasilitas-fasilitas lain dari bangunan yang lama. Kami juga memiliki dulu hanya satu
satu lantai masjid dengan ada semacam pendopo. Sekarang tidak ada pendopo, tapi ruangannya ditambah jadi 3 lantai. Halamannya agak diperluas dengan sesuai dengan kapasitasnya. Juga kami juga ditambahkan dengan sarana pendidikan, dibuatkan sarana pendidikan oleh pemerintah provinsi yang kami kelola sendiri oleh yayasan. Masjid kami diupayakan untuk para jamaah, kegiatannya untuk para jamaah, dan sampai dengan sekarang ini juga kami juga berupaya untuk memakmurkan masjid untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat. Salah satunya dengan program ada sekarang, masjid sebagai pelayan umat, kegiatan umat juga kami selenggarakan di sini. Terus itu ada kegiatan-kegiatan lain yang penunjang kegiatan masjid, seperti kami mengolah suatu badan, yaitu badan Baitul Mal Masjid, yaitu untuk penyaluran zakat, penyaluran infak dan sedekah, membantu fakir miskin, yatim piatu. Nah, itu kami salurkan. Untuk program-program lain yang di Baitul Mal juga kami selaraskan dengan perkembangan yang sekarang, misalnya untuk kegiatan-kegiatan istilahnya yang untuk fundraising, untuk pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan amal, untuk kami selenggarakan untuk kemaslahatan umat. Kegiatan rutinnya seperti dengan masjid-masjid yang lain. Untuk kegiatan rutin masjid sih sebenarnya sama saja, menghadirkan untuk kegiatan rutin berjamaah, pengajian-pengajian rutin, terus itu pengajian baik itu secara mingguan maupun bulanan, terus itu kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh masjid. Hampir mungkin sama, semuanya mirip dengan yang lain, cuman yang mungkin membedakan mungkin hanya program kegiatan masjidnya saja yang membedakan. Misalnya mungkin kami menyelenggarakan suatu badan Baitul Mal, terus itu kegiatan sosial kemasyarakatan, terus itu untuk membantu yatim piatu, orang tua asuh. Nah, itu yang kami galakan lagi kembali. Gitu. Kami sih ulama yang untuk berpartisipasi di masjid biasanya secara umum kami libatkan ulama sekota Samarinda. Jadi tidak ada yang istilahnya secara khusus stay di masjid ini. Kami biasanya kalau misalnya ada acara-acara khusus yang kami sudah melibatkan unsur dari ulama, baik ulama, kiai, ustadz, dan habaib yang ada di kota Samarinda, gitu. Kami lagi mengupayakan dari yang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami juga mau upaya mengenalkan diri secara nasional. Memang dulu-dulunya memang sudah dikenal, tapi kami lebih mengupayakan lagi untuk masjid ini dikenal melalui platform-platform media sosial kami. Karena yang dulu-dulu kan belum ada, jadi sesuai perkembangan zaman kami mencoba masjid ini dengan platform media sosial kami, baik di Facebook, TikTok, YouTube, dan jaringan media sosial kami lain. Harapannya menjangkau seluruh jamaah baik yang ada di kota Samarinda untuk bisa datang ke masjid, memakmurkan masjid, menjadi berwakaf atau berinfak di masjid. Dan kami berupaya sekali untuk melayani jamaah semaksimal mungkin agar tujuan dakwah kami tercapai. Masjid ini kan di lingkungan perumahannya, di lingkungan perumahan, dan sebenarnya dulunya di lingkungan perumahan, apalagi sekarang masjid ini berada di pusat kota. Jadi upaya kami mendekatkan diri dengan masyarakat dengan program-program kami yang telah kami sampaikan. Alhamdulillah, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan di masjid sangat tinggi sekali. Kami juga merangkul dari berbagai generasi, mulai dari kegiatan pola anak-anak, remaja, sampai ke orang dewasa. Pembinaan mulai usia dini, mulai dari kami mengadakan tempat pendidikan bagi anak-anak, terus itu remaja kami memfasilitasi dengan kegiatan remaja masjid. Harapannya seluruh kegiatan dapat tercover. Kami juga tidak membatasi bagi jamaah yang berada di lingkungan di sini saja, tapi seluruh kota Samarinda bisa berpartisipasi di Masjid Jami'ah Ma'ruf Samarinda. Kami alhamdulillah di pengurusan terakhir tahun ini kolaborasi dengan orang tua dengan anak muda
lebih terjaga dan lebih intens, artinya lebih bagus. Jadi program-program kami itu bisa menyentuh baik di kalangan tua maupun di kalangan anak muda. Banyak beberapa program yang telah kami jalankan, terutama kami program andalan istilahnya yang kami cukup andalkan di Baitul Mal itu sudah banyak merangkum untuk kesetaraan umat. Jadi pelayanan terhadap umat, pelayanan terhadap jamaah sudah kami laksanakan dan kami jalankan melalui ya Baitul Mal Al-Ma'ruf Samarinda. Jadi seluruh kegiatan baik itu untuk santunan, biaya pendidikan, penyelenggaraan kegiatan untuk pengadaan kerjasama pengadaan, misalnya untuk pengadaan sarana pemakaman itu sudah kami laksanakan di Masjid kami Al-Ma'ruf. Harapannya itu tadi, jadi masjid sebagai tempat untuk kesejahteraan umat dapat kami wujudkan di setiap kegiatan program kami.